takut memelihara keris itu takut bukan karena syiriknya. Jadi orang tahu syirik itu sesuatu yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, yang ibaratnya Allah menciptakan alam ini kemudian kita mempercayai makhluklah yang menciptakan alam ini. Syirik itu seperti itu, dan banyak orang yang tidak mau memegang keris itu bukan karena itu, tapi lebih kepada karena takut kena gangguan jin yang bersemayam dalam keris ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Innal hamdalillah rabbus samawati wal ard. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam ini, Tuhan yang telah mengurus alam ini, Tuhan yang telah memberikan kita rezeki yang lapang maupun hikmah dari kesempitan yang kita alami. Alhamdulillah, hari ini saya dapat sebuah pengaduan tentang keris. Jadi ada satu keluarga yang dia menyerahkan kerisnya untuk saya bersihkan. Dan di sini saya jadi punya edukasi kepada para keluarga ini yang awalnya dia takut untuk memelihara keris, sekarang dia pun mulai membuka kembali kerisnya. Dan sebenarnya kebanyakan orang yang takut dengan keris itu bukan karena takut berbuat syiriknya. Mereka juga tahu bahwasanya keris itu, memelihara keris itu tidak syirik. Akan tetapi ketika memelihara keris yang di dalamnya ada jin, ditakutkan nanti jin yang ada di dalam keris itu ketika tidak diinginkan, tidak dituruti apa yang dimintanya, justru itu akan mencelakakan diri kita. Itu seperti itu. Jadi kebanyakan takutnya seperti itu. Bukan memelihara keris bukan karena takut syirik, tapi karena takut gangguan jin. Karena syirik dan gangguan jin itu dua hal yang berbeda. Kalau syirik itu bisa kita atasi dengan ilmu dan hidayah dari Allah, sementara untuk gangguan jin bahkan Nabi pun pernah sampai disantet oleh orang Yahudi. Jadi gangguan jin itu ada bagi kaum yang dia bertauhid maupun tidak, gangguan jin itu pasti ada. Makanya mereka itu takutnya seperti itu. Dan hari ini saya kedatangan 3 buah keris, jadi saya barusan ambil. Nah, jadi buat teman-teman kalau pengen tahu kenapa sih Kang Ali sekarang urusan masalah keris, karena saya ingin membuka komunikasi dengan orang-orang yang di rumahnya ada keris. Jadi orang-orang yang di rumahnya ada keris tapi kerisnya tidak dirawat, kemudian kerisnya dibiarkan begitu aja dengan keyakinan takut ketika kita membukanya atau ketika kita nggak bisa merawatnya, keris itu akan mencelakakan kita. Jadi dia punya keris tapi tidak dirawat, kemudian karena ada rasa takut itu, ada rasa takut bahwasanya kalau nanti nggak bisa merawatnya nanti akan mencelakakan kita. Kemudian yang lebih bahaya lagi, ketika kita sudah takut seperti itu, kerisnya tidak dirawat, kemudian nanti generasi setelahnya dia, maka keris akan lebih dikutusan lagi. Dan ini lumayan berbahaya untuk akidah kita. Makanya mulai dari sekarang kita mulai edukasi bahwa keris itu bukan sesuatu yang bisa menimbulkan sebuah kemudorotan yang sangat luar biasa. Asal kita memperlakukannya seperti senjata pada umumnya, insya Allah itu tidak akan berpengaruh apapun. Bahkan kayak seorang ulama di Timur Tengah, dia mengatakan jika memang keris itu ada jinnya, ya gampang, tinggal kita taruh di airnya bacakan surat doa muawizat, insya Allah nanti jinnya tidak akan betah di situ dan akan pergi, insya Allah. Karena memang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi dalam meruqyah itu insya Allah bisa digunakan untuk meruqyah barang seperti keris dan lain sebagainya. Dan hari ini saya kedatangan sebuah keris, jadi 3 keris. Ini kerisnya keris kuno, jadi ini keris kuno, kalau nggak salah kita buka, bismillah. Nah,
Ini keris kuno, looknya ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini adalah keris 7 look atau biasa dikenal sebagai carubuk. Dan kerisnya karatan sekali karena memang yang punya ini dia tidak berani untuk merawatnya, karena katanya ketika megang seperti ini dia udah gemeter gitu kan, seperti itu. Makanya ini pentingnya kita membuka kembali tentang keris untuk edukasi bahwa jangan takut. Kalau memang takut nanti kita bisa ada komunikasi untuk edukasi bagaimana mengatasi gangguan jin, insya Allah mudah-mudahan. Ini satu, dia dapurnya carubuk kalau nggak salah ini nanti kita akan benarkan. Kemudian yang kedua, nah ini keris, memang ini kelihatannya keris dari warangkanya ini keris kuno dan memang ini nggak dirawat karena ditaruh di tempat yang jarang dijamah manusia. Dan ini bukan keris, ini ternyata tombak. Nah ini tombak ini, jadi orang tuanya dahulu sepertinya memang sangat sayang dengan keluarganya, jadi disediakan senjata-senjata seperti ini untuk menjaga dari ketika datang sebuah bahaya, untuk melindungi diri dan keluarganya. Ini salah satu tombak dan ini nanti akan kita bersihkan semua. Ini satu, dua. Yang ketiga satu lagi. Nah ini dia keris yang katanya sangat berbahaya. Jadi untuk handle-nya pun bagus karena memang ini handle kuno. Ini dari kayu aja. Ini sangat bagus, jadi kayunya sangat bagus, ini handle-nya bagus sekali. Kemudian nanti ini kerisnya kita buka, bismillah. Nah ini dia, ternyata kerisnya berdapur brojol. Jadi brojol ini sesuatu keris yang sering kita temukan karena ini biasanya dipegang oleh masyarakat dan petani. Ini bilahnya sebenarnya tajam, jadi keris itu tajam itu sebenarnya. Keris itu kalau yang kuno-kuno itu dia tajam dia. Ini keris brojol. Insyaallah kita akan copot. Jadi nanti kita akan restorasi agar keris ini tidak serem. Jadi katanya keris ini tuh saking angkernya katanya sampai dibungkus pakai kain kafan. Masya Allah, luar biasa. Jadi pentingnya ada edukasi. Jadi edukasi pada kita semua untuk kembali jangan takut dengan keris. Jadi keris itu menjadi sebuah budaya, bukan menjadi sarana untuk takut menakuti gitu kan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kita ada edukasi seperti ini, mudah-mudahan teman-teman tidak lagi takut dan tidak lagi punya keyakinan bahwa keris itu memberikan mudarat yang sangat besar. Saya sendiri nggak punya ilmu khusus dalam sebuah perkerisan. Maksudnya ilmu khusus itu maksudnya harus mbah gitu. Saya bukan mbah, saya itu anak muda milenial yang ingin menguri-uri budaya, menghidupkan kembali budaya keris dan sebisa mungkin untuk mengurangi mudarat dari sebuah keris. Luar biasa. Dan ini nanti kita akan restorasi menjadi sebuah keris yang baru lagi. Nah ini dia, warangkanya bagus sekali, jadi memang ini warangka kuno. Nah ini kita lihat hasilnya nanti ya, Insya Allah. Ini saya akan koreksi ini sendiri. Jadi buat saya pribadi keris adalah sebuah warisan budaya seni yang sangat luar biasa, seni tempa. Jadi sebelum orang-orang itu mengenal tentang dunia perbesian, orang Indonesia sudah lebih dahulu mengenal sebuah ilmu kejeniusan untuk membuat sebuah besi yang berkualitas. Dan ini perlu kita apresiasi dengan menghidupkannya kembali. Dan insya Allah nanti kita akan dibersihkan. Dan untuk teman-teman juga jangan takut untuk berkeris selama kita tidak meyakininya sebagai sebuah memiliki manfaat seperti menurunkan hujan, memberi ketenangan hujan. Insya Allah ini tidak apa-apa, tapi ini hanya sebatas sebagai warisan budaya senjata tikam. Dan anak muda itu jangan takut untuk memelihara keris karena ini sebagai warisan budaya dan kita harus bangga dengan budaya kita keris. Insya Allah kita akan lanjut lagi ketika sudah direstorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.